Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Revi Kusmayanti, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-7, tahun 2021. Pada podcast ini, saya akan menjelaskan mind map yang berisi tentang konsep atau informasi penting tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat mendengarkan! Yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pengertian bela negara adalah cakap, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, serangkaian proses panjang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang diawali dengan penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang bertujuan untuk memajukan pendidikan serta kebudayaan di Hindia Belanda. Yang kedua, pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Tujuannya, menurut Mutu Suroto, adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Namun, sebagian usulan organisasi ini ditolak karena memperlihatkan bahwa ada suatu rasa kesamaan asal di antara mahasiswa bahwa mereka adalah satu saudara. Lalu pada tahun 1925 diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Selanjutnya yaitu Kongres Pemuda II yang melatar belakangi menetapnya 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pejuang kemerdekaan terus berjuang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Fungsi Pancasila yaitu sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa dan sebagai bintang pemandu atau light start, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita negara. Yang kedua, Undang-Undang 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kekawin Sutarsono, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga aneka ragam agama, dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Identitas NKRI. Yang pertama, bendera merah putih. Yang kedua, bahasa negara. Yang ketiga, lambang negara. Dan yang keempat, lagu kebangsaan. Tujuan yang pertama, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, keutuhan wilayah, dan yang ketiga, keselamatan bangsa dan negara. Sejarah bela negara.
Salah satu sejarah bela negara yaitu terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir, implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.